menurut saya semua data itu has to be beyond number. Gimana kita menyusun data itu seperti menyusun Lego ketika kita waktu kecil. Seberapa penting sih visual ini akan mendukung storytelling dari data ini? Ya, penting banget. Halo teman-teman marketers, balik lagi di Agency Ways yang akan membahas A sampai Z soal agensi. Nah, saya Rizal Valentino. Di sini, di episode ini, kita akan membahas bagaimana sih caranya kita bisa untuk mengolah data menjadi sebuah cerita. Kalau kata Peter Pan, sebuah data, sebuah cerita. Sebuah nama sebenarnya. Sebuah nama, tapi sebuah data gitu mas ya. Nah, bersama saya, sudah bersama seorang yang keren sekali, yaitu Mas Anindya Sastrawan Eka Winata selaku Strategic Planning Research and Data Analytics Manager Burson Indonesia. Makasih loh. Sama-sama. Hai, panggil aja Indi. Namanya Mas Indi. Oke, Mas Indi boleh dijelaskan nih job desk-nya tuh apa sebenarnya? Here and there, jabatan aslinya tuh pembantu umum. Enggak, tapi jokes aside ya. Jadi sebenarnya Strategic Planning Research Data Analytics itu mencakup semua data. Jadi kalau misalnya kita di agensi, itu kan ada pitching. Nah, di sana sebenarnya peranannya kita gitu. Jadi kita memang banyakan itu di pitching. Tugasnya nyari-nyari data, bikin insights, terus bikinin framework buat campaign-nya gitu. Jadi memang kita itu bergeraknya itu di data dulu pada mulanya, terus kemudian kita storytell gitu. Gimana caranya data ini supaya jadi insights yang menarik, terus menjadi cerita yang bisa kita bawain ke klien gitu. What do your brand stood for, atau kenapa kita harus begini gitu. Makanya episode kali ini sebenarnya lain banget ya sama job desk. Sama job desk kali. Mungkin kayak wawancara kerja jatuhnya Mas ya nanti. Iya. Jadi deg-degan saya. Oke. Yang pertama saya mau tanya lagi Mas. Ada yang orang tuh mengatakan data beyond number. Boleh jelaskan pandangan Mas Indi soal statement tersebut gitu? Ya, first of all, saya setuju banget ya sama statement itu. Menurut saya semua data itu has to be beyond number. Tapi mungkin lebih tepatnya itu seperti ini ya. Data itu kan most likely numerical, most likely saya bilang. Yeah. Karena ada beberapa data yang kayak kualitatif itu sifatnya sangat tidak numerical gitulah ya. Nah, tapi kalau misalnya kita membaca data, itu kita cuma ngelihat 60% orang suka A, 40% suka B. Itu menurut saya adalah cara yang salah untuk interpretasi data. Oke. Ketika tadi kita bilang data beyond number, itu adalah kita nanyain why-nya. Kenapa 60% orang itu suka sama A? Terus apa yang terjadi pada 40% sisanya? Sukanya B kah? Suka C kah? Atau tidak suka sama sekali? Gitu. Karena konteksnya nanti ketika kita bilang 60% suka sama A, tetapi the rest ternyata suka sama B, kan berbeda dengan suka sama A tetapi tidak ada lain yang disukai. Oh, gitu. Hanya suka A. Hanya suka A aja. Gitu. Berarti ada yang salah dengan B atau C atau D gitu misalnya. Nah, makanya beberapa pitfall dari data, teman-teman data itu adalah terlalu fokus sama angkanya. Gitu. Kalau misalnya kita ngirim report kan biasanya increment di followers naik 40% gitu. Atau kalau misalnya reach-nya naik gitu. Atau bahkan inflasi Indonesia naik sekian gitu. Itu kan data. It tells us something but it doesn't tell us everything gitu. Makanya it's important juga to understand data beyond dari numbers-numbersnya dia aja. Gitu. Kita juga harus understanding the context behind those data gitu. Oke. Jadi data itu hanya akan menjadi angka-angka saja kalau tidak ada konteks di belakang. Betul. Nah, selanjutnya Mas, gimana sih kita menaruh konteks di dalam data supaya noise dalam data tersebut tidak ada atau hilang seperti itu? Ya, menurut saya sih ironically, cara kita menaruh konteks di dalam data itu tidak dengan lebih banyak data. Jadi kan banyak faktor sebenarnya yang harus kita pikirin. Saya membicarakannya dalam konteks mungkin profesi saya ya.
Ketika kita bikin insights itu biasanya pasti ada brandnya itu apa paling enggak. Terus kategori atau industri-industrinya itu kompetitorsnya itu seperti apa gitu ya. Terus baru yang terakhir mungkin consumernya itu seperti apa gitu. Itu elemen paling dasar untuk kita ketahui kan sebenarnya. Nah datanya itu sebenarnya bisa aja dengan mudah kayak salesnya naik, salesnya turun, penjualan ini naik, penjualan ini turun, berapa unit yang dijual, kemarin bisa mencapai ini itu gitu. Terus dari consumer orang ini suka beli ini, daya belinya misalnya 50 juta gitu per bulan gitu ya. Nah tapi kalau cuman itu aja yang kita sampaikan, data itu cuman jadi angka and it doesn't mean anything gitu. Makanya datanya itu harus dikawinin tuh satu sama lain. You integrate all of those data itu jadi bareng-bareng. Misalnya itu jadi oke, penjualannya bagus, itu adalah sebuah proof points gitu ya. Penjualannya bagus, kita bilangnya adalah animo masyarakat dari produk ini itu meningkat, terutama masyarakat yang memiliki pendapatan sekian kita bisa bilang affluent. Animo produk ini di orang-orang yang affluent itu meningkat. Kenapa? Karena dia solve ini gitu. Jadi that's the storytelling behind the data. Kalau misalnya kita cuma bilang ya meningkat 60%, orang yang beli itu 50 juta penghasilan atau pengeluaran kalau di kita itu 50 juta gitu. Nah it doesn't really tell anything gitu ya. Tapi makanya data itu harus dikontekstualize, itu didukung sama yang lainnya. Tidak necessarily data, tetapi bisa juga kontekstual yang very cultural gitu. Contoh kontekstual yang very cultural dengan contoh yang tadi adalah kayak gini. Benda mahal ini disukai oleh orang Indonesia karena orang Indonesia itu emang suka pamer. Misalnya gitu. Ya kan culturalnya kita tuh emang agak suka flexing ya. Harus diakui gitu. Jadi begitu adalah cara kita meramu sedikit supaya datanya kelihatan storytell. Gitu. Jadi itu ya Mas, data harus diberikan konteks, kultural konteks misalnya. Orang yang dia suka pamer, apalagi bentar lagi lebaran ya guys ya. Ini habis lebaran tayangnya ya. Iya, karena menarik loh. Lebaran tuh semua marketers itu selalu bilang pendapatan naik, pembelian melonjak ketika lebaran. Tapi jarang banget loh ada insights dari marketing itu yang bilang kenapa melonjak. Is it a cultural problem? Is it barang yang bagus? Enggak, tapi ini problemnya adalah cultural. It's not about barangnya, tapi ini about cultural. Orang Indonesia emang membeli pada saat itu. Memang butuh gitu. Pamer memang di sanak saudara memang. Iya. Memang congkak dari sananya memang masyarakat Indonesia ini. Ya, wouldn't go that far tapi Emang congkak. Oke, Mas. Nah, tapi kan biasanya kita tuh kalau misalnya dapat data, itu kan scattered Mas. Betul. Nah, menurut Mas nih, apa sih yang bisa atau analogi apa yang pas gitu untuk membuat data yang scattered ini menjadi data yang bagus yang jadi bisa di storytell seperti itu? Oke, kalau favorit saya itu Lego. Ya, Lego building blocks itu. Saya boleh nyebut merek? Boleh. Dari tadi udah nyebut merek. Iya benar juga. Lego gitu atau ya bricks gitu lah ya. Kenapa saya suka nyebutnya Lego? Karena sebenarnya kalau when I look at it, Lego itu adalah interaksi kita dengan data pertama, gitu. Ya Lego itu kan bentuknya macam-macam ya. Ada yang 3 aja tonjolannya, ada yang 4, ada yang 6. Anggap itu adalah sebuah data. Data itu ketika kita cuma punya 1, yang 3 aja itu indifferent sifatnya. Maksudnya indifferent ya it doesn't mean anything. Gitu. Sama kayak misalnya kalau kita dapat data pemuda 15 tahun, ya udah gitu doang. Iya kan. Tapi ketika kita start to build the building blocks together, yang awalnya pemuda 15 tahun, suka mobil mewah. Suka ini. Suka itu. Makanan favorit gastronomi di sebuah tempat gitu ya. Nah, itu menjadi contextualized kan. Lego juga sama gitu. Makanya saya senang banget menganalogikan gimana kita menyusun data itu seperti menyusun Lego. Ketika kita waktu kecil, kita punya 1, kita harus sambungin sama yang 4 jadilah jendela. Gitu. Dari sana kita udah mulai nih. Atau kalau misalnya orangnya very organized ya, kayak sepupu saya tuh dulu kalau bikin Lego tuh semua dipisah-pisahin. Jadi yang 3 dulu, 2 itu ya, yang 1 terus yang panjang yang bentuknya gini tuh semua diorganize sama dia. Nah, itu adalah salah satu kalau misalnya di data itu gimana mereka ngestrukturin datanya, nge-organize datanya, ngasih marka-marka atau flag-flag tertentu di datanya. Nah, setelah datanya itu di-flag, di-organize, itu baru mulai tuh dibikin konteksnya seperti apa. Kita mau bikin jendela.
Oh, kita mau bikin pintu. Sebenarnya jendela dan pintu aja udah ada ceritanya, udah ada bentuknya. Biasanya kalau di data bentuknya itu grafik. Gitu. Makanya orang bilang grafiknya mana? Nah, it's just one part of the story gitu. Bahwa sebenarnya grafik itu tuh baru jendelanya aja, pintunya aja, ininya apa gitu. Nah, tapi kita susun lagi jendela, grafik apa segala macam itu menjadi sebuah rumah yang ada orangnya. Nah, dari sana kita bisa bercerita. Ketika orang ngelihat aja, orang itu udah tahu, oh itu rumah ditinggalin oleh satu orang Lego house, oh rumahnya gede, istana apa segala macam, warnanya merah, pintunya biru gitu. That's data storytelling. Gitu. Jadi itu tidak tentang 60%, bukan tentang grafik pie chart, apapun table bar chart apa segala macam, bebas. Tapi it's about bagaimana kita nyatuin ini semua itu menjadi storytelling yang bagus. Oke Mas, kan biasanya kalau ngolah data itu banyak timnya Mas ya. Bisa jadi kalau misalnya dengan analogi Lego tadi, ada satu tim misalnya bikin jendela, satu tim bikin pintu, satu tim bikin tembok misalnya. Sebenarnya bagaimana sih Mas caranya untuk memastikan bahwasannya ya mungkin konsepnya masing-masing barang ini tuh sama gitu ya. Misalnya jangan sampai nanti jendelanya industrial, terus pintunya ala Jepang, temboknya ala mungkin Portugal atau gimana dan sebagainya. Itu ada triknya nggak sih Mas buat memastikan? Makanya mungkin seperti ini, data pun harus ada vision ya. Vision ya? Iya, jadi biasanya kalau di kita itu kita udah punyalah hipotesis. Ketika misalnya muncul suatu pertanyaan, kita ada hipotesis kira-kira jawabannya itu akan seperti ini. Nah, hipotesisnya ini yang kita buktikan dari data, benar atau enggak hipotesisnya kita. Nah, jadi kalau misalnya tadi bahasanya ada satu orang yang bikin jendela, kalau saya mungkin lebih kayak satu orang ada yang ngumpulin legonya, satu orang yang organize hitam putih apa segala macam berdasarkan warna. Mungkin kalau saya banyak punya anak, satu orang lagi baru yang bikinin jendela apa segala macam. Kalau nggak ya udah saya aja yang bikinin jendela. Nah, tapi nanti in the end of the day dengan visionnya saya berdasarkan Lego block yang saya punya, saya coba bikin rumahnya. Gitu. Kadang-kadang kan ya kalau kadang-kadang in an ideal world Legonya tuh lengkap. Gitu kan. Tapi kan kadang-kadang ada missing pieces. Nah, tapi yang bisa kita lakukan kali keinjek. Keinjek, sakit atau kesentil gitu jatuh di kolong meja, hilang entah kemana gitu kan. Nah, tapi di dunia nyata kan juga seperti itu. Apalagi remembering Indonesia, data itu nggak se-abundant dan se-struktur itu gitu. Kita nyari data kan agak susah di Indonesia. Atau kalau misalnya pejabat-pejabat bilangnya big datanya. Nah, gitu. Ya big datanya itu kan juga lumayan ya, dan data kan banyak banget ya, dan tidak semua available. Nah, pada saat itu terjadi, semua yang data udah kita kumpulin, ya mau nggak mau secara visi kita harus bikin apa yang bisa kita bikin gitu. Jadi mungkin bongkar pasang jadinya doesn't sound so bad. Yang penting merepresentasikan pintu, yang penting merepresentasikan jendela dan ada atapnya dan jadi rumah dan orang paham itu rumah, ya udah gitu. Tapi if we want to be idealistic, ya udah gali terus. Tapi kan kadang we can't be idealistic kan. Kita harus make compromise, betul. Oke. Selanjutnya nih Mas. Tadi kan kita sudah bahas soal data dan menceritakan gitu kan. Nah, kita akan bicara soal visual Mas. Seberapa penting sih visual ini akan mendukung storytelling dari data ini Mas? Ya, penting banget. Menurut saya penting banget. Saya pribadi bukan orang visual. Saya ada tim saya yang jago banget visual, yang kayaknya bisa baca kepala saya gitu ya. Kalau saya bilang, aku mau dong kayak gini, tolong dong gitu. Dia bisa tuh bikinin not necessarily grafik, tapi dia bisa menyatukan itu menjadi visual yang enak untuk merepresentasikan datanya. Tapi menurut saya visualisasi itu penting. Dan makanya orang-orang mencoba untuk memvisualisasikan data itu kan biasanya melalui grafik. Ya kan, tapi kadang-kadang orang-orang tuh lupa bahwa grafik itu fungsinya adalah untuk memvisualisasi data, bukan sesuatu yang harus ada. Sebenarnya as simple as kita bikin paragraf dan bentuknya kayak gimana, mau diagram Venn, mau apa segala macam terserah. Grafik itu hanya visual representation gitu. It's datanya yang penting gitu. Nah, tapi itu yang sering dilupa. Tapi in the end of the day, visualnya lah yang penting. Bagaimana kita packagingnya. Sama aja kok kayak cara kita menyampaikan data sebenarnya sama kayak komunikasi aja biasa. Kalau kita sebenarnya niat atau intentionnya itu udah baik, tapi ternyata packaging ketika kita mengkomunikasikan yang salah, kan salah juga gitu jadinya. Nah, dan data storytelling itu sebenarnya sama.
Visual itu equally a good chunk dan a good part of data. Oke, jadi jangan sampai kita bangun rumah jadinya rumah hantu gitu Mas ya. Iya, atau bangun rumah jadinya Eiffel Tower gitu. itu Jadi kan beda. Beda antara yang ingin disampaikan dan yang dipersepsi sama orang. Nah, ngomong soal persepsi nih Mas. Ya. Gimana sih cara kita mengukur kayak misalnya tadi building block Lego kita itu sudah menjadi storytelling yang tepat bagi audiens yang tepat gitu. Cara ngukurnya gampang, ngerti nggak orangnya? Iya cukup sesimpel itu gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kan kadang-kadang kalau saya bahasanya adalah we say something just because we have to say something. Ya kan? Kadang-kadang kan itu terjadi gitu. Tapi menurut saya measurement paling gampang dan paling cepat adalah orangnya ngerti apa enggak. Gitu. Karena percuma aja kita ngasih data, karena kayak tadi data itu proof point-nya. Yang penting itu adalah storytelling-nya. Iya, what's the point kalau orang nggak ngerti apa yang kita coba sampaikan gitu. Makanya sebenarnya yang penting orang ngerti apa enggak. Udah itu aja. Yang penting orang ngerti ya Mas. Iya. Oke. Ya, jadi dengan orang ngerti kita akan menutup sesi kita hari ini Mas. Semoga semakin mengerti. Iya, semoga semakin mengerti, semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa dimengerti sehingga rumah yang kita sampaikan tadi bisa dipandang sebagai rumah buat teman-teman marketers di rumah. Ya. Kalian. Itu terima kasih Mas Indi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman marketers yang sudah stay sampai sekarang. Ini Agency Ways. Terima kasih. Terima kasih.